Saat ini sudah ada bersama saya dua narasumber yang akan membahas mengenai vonis yang telah diterima oleh Basuki Cahayapurnama, dan saya sudah bersama Pak Nikolai Aprilindo sebagai pengamat hukum politik dan juga Elriko Situmorang, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Selamat datang Pak Riko dan juga Pak Nikolai. Ini di hari libur tapi kita akan tetap membahas mengenai tentang vonis yang telah diterima oleh Basuki Cahayapurnama. Saya mau ke penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama terlebih dahulu. Bagaimana kondisi terakhir dari beliau? Setahu kami terakhir beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang cukup kuat. Malah kami yang dikuatkan oleh Bapak Basuki, bukan sebaliknya. Oke, dan sekarang perpindahan di Makobrimob hingga saat ini, bagaimana langkah-langkah selanjutnya dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama sendiri? Oh, yang pasti kami memandang hal yang cukup positif karena beliau berada di Makobrimob sekarang, dan dari sisi kami sebagai kuasa hukum pasti akan kami lakukan. Kami tetap melakukan upaya hukum sebagaimana disediakan oleh undang-undang. Ya. Kami pasti akan mengajukan banding, dan sebenarnya sudah kami nyatakan kemarin dalam persidangan di hari yang sama pembacaan amar putusan, Pak Ahok sendiri menyatakan mengajukan banding terhadap putusannya. Dan banding itu kemungkinan berapa lama proses untuk nanti sampai putusan. Nah, kalau pernyataan untuk pengajuan banding sendiri kan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, itu ada 7 hari setelah pembacaan putusan, dan itu sudah dinyatakan kan pernyataan bandingnya. Nah, kami sendiri sekarang sedang dalam proses, kami baru mendapatkan kemarin sekitar sore hari menjelang malam salinan lengkap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga perlu untuk kami pelajari terlebih dahulu dan kemudian menyusun hal-hal apa yang perlu kami sampaikan dalam memori banding kami. Baik. Yang mungkin kami rasa tidak dalam waktu yang terlalu lama untuk kami ajukan ke pengadilan. Baik, saya mau ke Pak Nikolai. Ini keputusan sudah kita dapatkan 2 tahun vonisnya, ya. Walaupun mungkin pro kontra tetap hingga saat ini terjadi. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau namanya pro kontra itu pasti ada. Dalam satu pengadilan itu tidak mungkin tidak ada pro kontra. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim itu harus kita hormati, apapun putusannya, karena putusan itu kan berdasarkan ketuhanan yang maha, keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Bila mana terdapat perbedaan dalam putusan itu, ya seperti tadi Mas Riko sampaikan bahwa menempuh jalur hukum, ya itu tepat daripada kita menempuh jalur hukum jalanan. Lebih sangat tidak bagus itu dan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat seluruhnya. Sehingga jalur hukum yang ditempuh dalam hal ini banding adalah satu hal yang tepat, sehingga harus tetap dilakukan dan cepat dilakukan karena kita berpacu dengan waktu ini. Baik. Ya, gitu. Tapi dengan putusan hakim yang akhirnya menjatuhkan 2 tahun ini vonis sesuai dengan 156 bagian A tersebut, Anda melihatnya bagaimana? Sudah tepatkah? Kalau saya melihat ya, saya sebagai peneliti dan sebagai pengamat ya, saya melihat apa yang diputuskan oleh hakim ini sudah tepat. Karena dia berdasarkan pertama dakwaan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu kan ada 2 pasal yang dicantumkan, yaitu pasal alternatif 156A huruf A dan 156. Nah, di situ majelis hakim dia bisa memilih berdasarkan unsur delik mana yang terpenuhi dari kedua pasal itu. Walaupun dalam tuntutan jaksa dikatakan yang terpenuhi itu 156, tetapi hakim bisa berbeda pendapat dengan jaksa dalam hal ini. Jadi tidak ada hal yang haram di sini, tidak ada hal yang tidak sah di sini. Hal yang wajar hakim berbeda keputusan dengan jaksa penuntut umum. Hal yang wajar karena hakim di samping dia memutuskan berdasarkan dakwaan jaksa, dia juga melihat fakta persidangan. Nah, fakta persidangan itu terus alat bukti, barang bukti, kemudian hal-hal lain yang secara umum sudah diketahui. Kemudian hakim juga melihat dari konstruksi hukumnya, konstruksi yuridisnya, secara teoritisnya bagaimana. Jadi saya melihat kalau dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang kita dengar di TV, yang kita dengar selama ini pada saat pembacaan putusan, saya melihat apa yang dikemukakan hakim itu adalah hal-hal yang substantif, tidak keluar dari substansi itu. Baik. Saya kira itu sementara. Nah, ini mungkin kita kalau membahas pro dan kontra tidak akan ada habis-habisnya mungkin. Saya hampir menanggapi tadi. Tapi boleh menanggapi, apalagi mungkin dengan keputusan hakim yang menggunakan 156A bagian A ini, bagaimana? Hakim untuk kemudian menggunakan 156A huruf A dan tidak masuk kepada 156A memang secara undang-undang, secara kitab hukum acara pidana itu memang dibolehkan. Karena hakim dalam mengambil keputusannya berdasarkan pada dakwaan, bukan kepada tuntutan. Itu kita tahu itu semua. Apalagi kita yang khusus beracara pidana. Tapi saya mau
mengkomentari sendiri dari pernyataan Mas Nikolas tadi, mengatakan bahwa ini hal yang wajar. Menurut saya ini hal yang sangat tidak wajar. Baik. Karena hal yang sangat jarang untuk seorang kemudian majelis hakim. Pertama-tama harus kami sampaikan bahwa kami menghormati institusi pengadilan, kami menghormati majelis hakim yang ada. Tapi kami harus mengkritisi putusannya gitu. Karena kalau kami tidak bisa mengkritisi, buat apa ada institusi banding kan. Nah, yang kami harus kritisi adalah putusan ini pertama-tama fakta hukum yang disampaikan itu sangat minim dan sangat sedikit. Kami melihat bahwa semua fakta, saksi fakta yang kami sampaikan, saksi-saksi ahli yang kami sampaikan, bukti-bukti yang disampaikan itu minim sekali untuk disentuh, bahkan hampir-hampir sama sekali tidak disentuh oleh majelis untuk kemudian membentuk fakta persidangan yang dalam pertimbangan yang kemarin dibacakan. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya kami dari awal kami sudah melihat bahwa wah kok fakta hukumnya ini saja yang dibacakan. Mana fakta hukum bahwa Pak Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama memberangkatkan marbot-marbot ke Tanah Suci? Mana fakta bahwa Pak Basuki Cahayapurnama membangun masjid di masanya? Baik. Nah, hal-hal yang sebenarnya dikhususkan kepada para saudara-saudara kita yang beragama Muslim, itu sama sekali tidak disebutkan dalam pertimbangannya, disentuh pun tidak. Disitulah kemudian kami bisa membaca ini putusannya sepertinya tidak baik buat Bapak Basuki Cahayapurnama. Ini mengingatkan saya juga di saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, dia malah mempertimbangkan juga hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama saat itu. Dan sampai akhirnya ini hakim yang akhirnya memutuskan juga. Anda melihat mengapa sebenarnya hakim akhirnya memberikan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan di penistaan agama ini? Itu yang masih jadi pertanyaan buat kami. Makanya perlu untuk kami meneliti dan menelaah secara tertulis, karena sebenarnya kan kita belum membaca yang tertulis isi putusannya, karena kan majelis kemarin bilang ada sekitar 630 halaman untuk kami teliti. Nah, apa yang kemudian menyebabkan sampai ke situ, kami pun sekarang masih meliti. Tapi dari pendengaran kami di persidangan kemarin, kami melihat banyak fakta-fakta hukum, banyak dalil-dalil hukum, keterangan-keterangan ahli ataupun saksi yang disampaikan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis itu. Mungkin karena itulah kemudian para majelis hakim kemarin sampai pada putusan yang kita dengar kemarin. Baik, vonis yang diberikan adalah 2 tahun penjara. Kita lihat ada beberapa kasus penistaan agama, mungkin sekitar 5 tahun penjara. Ya, kita nanti akan membahas itu juga mengenai vonis yang sebenarnya mungkin bagi sebagian kalangan juga ini sebenarnya sudah cukup ringan dengan 2 tahun penjara. Nanti kita akan bahas kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami di Special Report iNews TV.